pada hari ini kita menginginkan akselerasi pembangunan Pandeglang dengan keluhan-keluhan masyarakat yang cukup besar, sehingga kami rangkum dalam strategi pembangunan yang nanti ada dalam visi kami adalah memperbaiki langkah, memperbaiki jalan, karena hampir dari riset yang kita lakukan yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat Pandeglang adalah terkait dengan konektivitas, terkait dengan infrastruktur jalan. Jadi rasa-rasanya 5 tahun ke depan yang harus menjadi fokus siapapun yang akan menjadi Bupati Pandeglang adalah dengan memiliki konsentrasi penuh terhadap pembangunan jalan. Karena itu yang menjadi harapan masyarakat. Memang tidak mudah, siapapun pemimpin di Kabupaten Pandeglang pasti akan memiliki keterbatasan fiskal untuk membangun Pandeglang, terutama dari infrastruktur yang begitu jauh tertinggal. Beberapa hari ini kami mencoba untuk melakukan riset terkait dengan jalan buruk di Kabupaten Pandeglang, meskipun menurut data yang dikeluarkan oleh Bapeda, panjang jalan itu sudah melampaui 58% lebih yang dalam kondisi mantap. Sekitar tersisa 227 km lagi yang masih dalam kondisi buruk. Lalu beberapa waktu ketika kami menyusun secara detail sebelum ke KPU untuk membuat visi misi, 227 km jalan tersisa dalam kondisi sangat buruk itu membutuhkan anggaran sekitar 565 miliar yang harus kita butuhkan, hampir setengah triliun. Nah, kami juga melakukan kajian dengan biaya seperti dan sebesar itu, dengan keterbatasan fiskal yang dimiliki oleh Pandeglang, selesai atau tidak. Kok berani-beraninya membuat satu tagline, memperbaiki langkah, memperbaiki jalan. Mengapa bukan memperbaiki jalan, memperbaiki langkah? Karena dengan memperbaiki langkah kita, strategi pembangunan kita, baru kita akan memiliki optimisme dengan keterbatasan fiskal yang harus kita miliki untuk membangun 227 km lagi jalan kita menjadi dalam kondisi mantap dan memperoleh pendanaan sekitar 565 miliar. Itu harus strateginya, cara pandangnya, langkahnya dulu yang harus kita perbaiki. Lalu saya mendatangi seorang kiai. Mengapa kemudian kalimat memperbaiki langkah dan memperbaiki jalan ini muncul? Ada satu ayat yang sangat menyentuh yang disampaikan kepada saya waktu itu. Lalu kemudian saya menemukan tagline ini. Mohon maaf nanti dikoreksi kalau bacaan saya tidak sesuai dengan tajwid dan makharijulnya. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Ketika kita merasa kita punya kesulitan, ketika kita berpikir bahwa saya banyak dapat komen di TikTok saya, di Instagram saya, ulah gede laga arek ngabangun Pandeglang. Pandeglang teu boga duit, ulah ngomong arek ngabangun jalan. Kira-kira seperti itu. Ditambah agak kasar dikit, blow on dia gitu kan. Tiba-tiba saya tersentuh. Ini bukan tentang kita nggak punya duit atau tidak punya duit. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buat jalan keluarnya. Momentum, cara pandang, cara berpikir seorang pemimpin harus berpikir optimis. Kalau kita anggap Pandeglang ini tidak punya uang, Pandeglang ini adalah bagian dari Provinsi Banten. Masih ada Provinsi Banten yang memiliki anggaran 11 triliun dalam APBD-nya. Lalu beberapa waktu saya berdiskusi dengan Ibu Haja Airin Rahmidiani, kami bersepakat untuk membuat visi misi yang terintegratif. Ibu kalau punya kesempatan untuk menjadi Gubernur Banten, 1 tahun saya minta 200 miliar. Lalu kami berhitung dalam visi misi yang kita punya, dalam hitung-hitungan gitu, Ibu Airin bilang kepada saya, bisa Pak Fitran. Saya akan berjuang untuk menang menjadi Bupati Pandeglang, dan saat ini Bu Airin berjuang untuk menjadi Gubernur Banten. Maka saya pastikan 5 tahun itu akan selesai 227 km jalan Pandeglang dalam kondisi mantap. Ini adalah saripati dari cara berpikir wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Seorang pemimpin tidak boleh berpikir as business as usual.
Berpikirnya biasa aja, ngejalanin pemerintah yang penting jalan, APBD-nya sekian habisin. No, seorang pemimpin harus berpikir bagaimana kita membuat jalan keluar dari keterbatasan fiskal. Itu baru masalah kita yang pertama, keterbatasan PAD. Maka perbaiki langkah. Yuk, seorang pemimpin mulai hari ini harus membersihkan hatinya. Takwa itu imtisalul awamir wajtinabu nawahi. Kalau seorang pemimpin mencoba untuk konsisten menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, bersihkan hati, tuluskan hati, ikhlaskan hati, dan mencoba untuk sekuat tenaga meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian kepemimpinan adalah pengabdian, maka sekecil apapun potensi yang kita miliki, Allah akan tambah dengan yaj'alahu makhraja. Akan ada banyak jalan keluar, terutama apa yang tadi saya diskusikan dengan Ibu Haja Airina Midiani. Hitungan fiskal 11 miliar kita, kebetulan juga ada Pak Nawawi sebagai anggota DPRD Provinsi Banten dari Pandeglang, akan sangat mudah mendapatkan 200 miliar. Dan kita akan bangun jalan-jalan kita. Nggak ada lagi nanti orang-orang yang merasa sangat sangat a priori bahwa Pandeglang itu tertinggal. Kita tidak perlu membangun Pandeglang ini menjadi mewah seperti Tangerang. Yang saya pikirkan adalah konektivitas, di mana seseorang bisa merasa pergi kemana saja mudah, pergi ke sekolah mudah, ke akses pendidikan mudah, ke akses kesehatan mudah. Kita nggak perlu bikin daerah kita mewah, tapi ibaratnya yuk kita ciptakan sebuah rumah yang tidak terlalu mewah, tapi bahagia penghuninya, lalu dapat diandalkan kepala keluarganya. Dan ini menjadi sebuah komitmen yang sangat berat karena godaan dalam kekuasaan itu sedemikian berat. Tapi konsep memperbaiki langkah adalah dalam rangka mengasosiasikan diri kita untuk wa may yattaqillaha. Allah nanti yang ngasih keluar dengan jalan keluarnya. Dan ayat itu berlanjut dengan Allah akan berikan rezeki kita min haitsu la yahtasib. Tapi harus bersih dulu. Pemimpin partainya bersih, bupatinya bersih, kepala dinasnya bersih. Ini adalah agenda kita yang kedua dari pokok permasalahan di Kabupaten Pandeglang. Dari sisi infrastruktur, kita juga memiliki ketergantungan terhadap koridor tengah sebagai simpul utama. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita hari raya Idul Fitri jalan dari Pandeglang sampai dengan Labuan, koridor tengah itu crowded, macet. Saya lihat di TikTok, lihat di Facebook, orang marah-marah dari Pagelaran sampai lepas Cipacung, Mengger, macetnya kemarin itu 3-4 jam, betul nggak? Lebih malahan. Ada apa ini? Karena infrastruktur Pandeglang itu sangat bergantung kepada koridor tengah. Tadi saya diskusi kecil. Kalau macet mau ke Mengger, saya lempar ke kiri ke arah Cimanuk, Kadu Bumbang, keluar kita mau lewat jalur Mandalawangi, infrastrukturnya masih belum baik. Kalau mau dibuang ke arah kanan supaya bisa masuk tol Rangkas Bitung, kondisi infrastrukturnya belum baik. Maka ketika kita sekarang sangat tergantung kepada koridor tengah, solusinya tahun pertama yang harus dilakukan oleh seorang bupati terpilih adalah membuat buangan ke kiri dan buangan ke kanan, sehingga koridor tengah ini tidak menjadi tumpuan, sehingga walaupun kendaraan dalam posisi besar, dalam posisi crowded, kita akan memiliki jalan lain. Jadi membangun jalan bukan hanya sekedar membuat jalannya mulus, tapi ada strateginya. Masalah kita adalah koridor tengah yang memiliki tumpuan sebagai tumpuan utama. Maka kita harus membuat jalan lingkar sebagai buangan, agar sebagus apapun jalan dari Pandeglang sampai Labuan itu bagus, itu jalan nasional. Tapi ketika itu menjadi tumpuan utama, maka bagus saja tidak cukup. Yang perlu kita harus solusikan adalah agar terpecah koridor tengah bisa dilempar kepada koridor selatan dan koridor utara. Yang ini kemudian akan membuat kita menjadi lancar. Masalah yang ketiga adalah kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan sosial. Kita mesti sedih, tapi ini memang tadi masalahnya adalah keterbatasan fiskal. Ketika ada orang membawa tandu, membawa pasien untuk dibawa ke puskesmas, jarak puskesmasnya ini jauh, jalannya tidak baik, lalu viral kemana-mana. Ini yang membuat kita harus mencoba
mengatasi ini. Memviralkan di media sosial juga bukan solusi. Memaki-maki pemerintah yang sekarang sedang memimpin juga bukan solusi. Kalau kita terlibat dalam kampanye untuk menang dalam pemilu, izin ketika saya bicara soal pendapatan rendah, infrastruktur masih belum baik, 227 km masih dalam keadaan belum baik, itu data yang saya ambil dari Bapeda. Dan saya akan bicara hanya di ruangan-ruangan penting saja, karena kita nggak boleh menutupi apa yang menjadi kurang. Tapi ini tidak akan menjadi konsumsi saya dalam kampanye untuk menjelek-jelekan pemimpin yang berkuasa, karena itu tidak boleh. Tapi menyampaikan sesuatu secara nyata dalam sebuah forum itu harus, karena kita harus mencari solusinya. Kesenjangan akses ini terjadi karena akses kesehatan jauh dari masyarakat. Masyarakat jauh dari akses kesehatan. Sekolah jauh dari akses masyarakat. Masyarakat jauh dari akses pendidikan. Maka solusinya bisa digunakan dengan dua cara. Yang pertama, kita bikin pemetaan. Apakah kurang? Mohon izin saya belum bisa sampaikan sekarang karena pemetaan ini belum selesai, karena visi misi ini akan secara resmi nanti diberikan ke KPU. Jadi saya berangkat dari pokok permasalahan dulu, karena kalau dari PowerPoint nggak bakalan selesai dalam 20 menit. Jadi ketika kesenjangan ini terjadi, maka dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, tambah fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatannya. Kalau puskesmas sudah merata, maka ditambah dengan pustu. Lalu yang kedua, solusinya adalah infrastruktur dari masyarakat kepada akses pendidikan, infrastruktur dari masyarakat ke akses kesehatan, ini harus dibangun. Karena jauh itu menjadi dekat manakala bisa dilalui kendaraan. Kalau tidak bisa dilalui kendaraan, 5 km aja jauh, Pak. Ambulan nggak bisa masuk, mobil nggak bisa masuk, orang mau melahirkan dibawa pakai sepeda motor juga tidak mungkin. Maka kemudian ditandu untuk alternatif yang paling buruk. Maka yang harus kita mapping, harus didekatkan dan harus dibangun infrastrukturnya. Lagi-lagi itu butuh uang, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi yang menjadi penting bagi kita, yuk kita berikan contoh. Satu, puskesmas keroncong. Itu ada letaknya di desa Sabi masuk tuh apa namanya? Bangkonol, sebelum ini ya Tegalongok ya. Bangkonol. Kecamatan Keroncong ada di atas sana. Sedangkan Bangkonol itu dekat dengan Kecamatan Pandeglang. Betul nggak? Kenapa infrastruktur kesehatan justru dibikin jauh dari masyarakat? Masyarakat dibikin jauh dari infrastruktur kesehatan. Ditambah dengan infrastruktur jalannya yang masih belum baik. Bagaimana akses orang mau ke puskesmas menjadi jauh? Kenapa? Karena pemetaan pembangunan infrastruktur kesehatan bukan didasarkan kepada letak yang strategis, tapi bisa jadi pada saat itu ketika pengadaan lahan itu dipilih lahan yang secara ekonomis bisa dibeli dengan oleh pengusaha misalnya gitu kan. Ini yang saya sebut tadi, mengapa sebelum kita memperbaiki jalan, yang harus kita perbaiki adalah langkah kita. Langkah dalam asosiasi yang saya pikirkan adalah strategi membangunnya. Itu yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Baru perbaiki jalannya, infrastrukturnya. Tapi strategi membangunnya, puskesmas ada, tapi dia jauh dari masyarakat. Kenapa justru ada di ujung, bukan ada di tengah? Ini juga dalam rangka kita yuk mindset atau langkah yang kita bangun ini menjadi satu hal yang juga tidak boleh kita tinggalkan. Yang keempat, daya saing ekonomi wilayah belum kompetitif. Apa unggulan Pandeglang dari sisi pertanian? Padi. Hasil perjalanan saya hampir dari beberapa tahun keliling di masyarakat, kalau kita ke Sobang melimpah luar biasa padi kita. Tapi yang menjadi masalah adalah pada saat dia baru mau menanam, dia tidak punya modal. Lalu mereka bertani dengan menggunakan peminjaman modal kepada tengkulak. Sekarang ada lagi Wilmar misalnya. Jadi ketika panen dalam kondisi basah sudah dijual. Setelah panen nggak seberapa lama lagi paila lagi. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Sekitar 4.000 hektar sawah yang ada di Pandeglang ini paling tidak dalam 5 tahun Bupati Pandeglang terpilih ke depan sebaiknya mengambil langkah untuk
membuat pemodelan setidaknya 1.000 sampai 2.000 hektar dijadikan sebagai model. Kalau kondisi fiskal kita memungkinkan bisa 4.000 hektar. Dalam 1 hektar itu kami hitung ke biaya petani sekitar 6 juta. Maka kredit usaha tani ini mesti kita revitalisasi lagi. Bagaimana petani yang dalam keterbatasan modal bisa kita fasilitasi. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Ada peluang yang sangat besar dengan program hari ini yang harus disambut dan diinovasi oleh pemerintah daerah. Makan siang gratis. Itu kalau makan siang gratis tidak ditangkap oleh pemerintah daerah dengan inovasi yang lebih kreatif, nanti jadi ngasih makan gratis doang kepada masyarakat. Tapi inovasinya adalah bagaimana nanti bahan bakunya, suplai sayurannya, suplai telurnya. Ini bisa kita siasati sehingga nanti program makan siang gratis itu bisa menjadi program yang memiliki komplementari program dari sisi pertanian dan peternakan. Itu kami sedang menghitungnya tapi belum bisa kita sajikan pada kesempatan hari ini. Nah, udah 20 menit belum nih ya? Selanjutnya terkait dengan pariwisata. Banyak orang yang mengeluhkan kepada kita. Ini Banten ini Pak dari sisi laut banyak, pariwisata banyak, tapi kenapa kok pendapatan kita dari pariwisata masih kecil? Nah, ini kita pikirkan. Saya kalau hari-hari besar Islam itu di Mengger, pasti Bapak Ibu merasakan di Cikaduen, di Caringin itu banyak banget bis-bis yang parkir, bahkan kadang-kala macet, betul nggak? Oke. Tapi pernahkah Bapak dan Ibu sekalian melihat bis-bis itu parkir di depan restoran? Sehingga restoran-restoran itu menjadi padat. Sepanjang pengamatan dari kami, kenapa setiap mereka yang berziarah ke tempat-tempat yang kita hormati dan kita takzim terhadap histori, heritage yang ada di dalamnya, itu tidak memiliki implikasi terhadap bisnis kulineri kita sebagai amenitas dalam konsep pariwisata. Coba saja masuk ke dalam bisnya. Ada bacang, ada rantang. Orang Jakarta, orang Jawa Barat yang berziarah ke makam, yang mengunjungi tempat-tempat wisata religi kita, itu bawa makan dari kampungnya, dari rumahnya. Sama persis seperti yang di Banten Lama, mereka gelar tikar lalu makan berjamaah, dia bawa dari rumah. Pantes saja restoran kita nggak dapat manfaatnya. Ada apa ini? Berdasarkan survei dan riset yang kita lakukan, itu sangat dipengaruhi dengan tipologi mereka yang datang di Banten, yang datang ke Pandeglang. Apa tipologinya? Kalau saya mau pergi ke Jogja, waktu masih sekolah saya nabung. Sampai setelah saya kelas 3 mau study tour udah ada 2 juta. Lalu saya niat nanti di Bandung saya mau habiskan 2 jutanya. Saya mau ke Bali, saya nabung, nanti saya habiskan buat beli oleh-oleh, saya buat makan-makan di sana. Mau ke Jogja juga sama. Saya datang ke Bali, saya datang ke Jogja, saya datang ke Bandung, niatnya untuk seneng-seneng, ngabisin duit. Padahal duitnya dari nabung. Sama mungkin kita semua kalau jalan-jalan ke tempat itu. Tapi tipologi orang yang datang ke Banten, yang datang ke tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, mereka datang ke situ. 1, saya belum dapat jodoh. Saya ingin berdoa, berwasilah kepada alimil ulama, kepada keramat dan kiai-kiai kita untuk mendapatkan barokah. Orang yang bermasalah, Pak. Belum dapat pekerjaan. Belum dapat jodoh. Lalu ingin suaminya setia. Nah, macam-macam kan? Yang harus kita lakukan menurut kami adalah menaikkan segmentasi satu lagi. Karena dalam teori Robert Malthus disebutkan principle of population. Manakala ada populasi dari luar datang, seharusnya ada ekonomi di situ. Tapi sejauh ini yang masih bisa kita dongkrak ekonominya masih sangat sektoral. Cikaromo ya Cikaromonya, Caringin ya sekitar Caringinnya, Cikaduen ya pedagang-pedagang kaki lima yang ada di Cikaduen, tapi belum berdampak luas secara daerah.
Maka yang harus kita lakukan adalah yang disebut dengan amenities tapi bersifat komplementer. Hasil survei BPS menunjukkan wisatawan yang datang ke Pandeglang length of stay-nya hanya 1,5 hari, artinya nggak nginep. Wajar saja setiap Sabtu dan Minggu padat karena mereka datang pulang pergi. Sabtu pagi, Minggu pagi, Sabtu sore, Minggu sore. Itu macetnya. Jam 12 tidak terlalu macet. Kenapa? Karena mereka pulang pergi. Berbeda kalau kita kunjungan ke Bandung, hotelnya penuh, restorannya penuh. Kalau orang yang PP cukup bawa berkat dari rumah. Tapi kalau orang yang menginap, dia makan pagi, dia makan siang, dia makan malam. Dia akan cari alternatif kuliner di sekitar hotel. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana orang datang ke Cikaromoy, orang datang ke Cikaduen, orang datang ke Carita, itu adalah paket tipologi wisatawan yang sama. Naik kelas satu lagi, yang mereka ya datang ke Carita untuk menikmati pantai, tapi juga dia ingin ziarah ke makam-makam alim ulama kita. Maka yang harus kita lakukan adalah membangun infrastruktur dengan 4 hal. Yang pertama, atraksi. Kita ciptakan daya tarik orang datang ke Pandeglang. Kita bangun, kita beri satu contoh. Pak Ridwan Kamil itu membangun masjid Al-Jabar. Orang dari mana-mana, dari luar Jawa datang ke situ untuk mengunjungi masjid. Nggak ada keramatnya, hanya ada makamnya Eril. Tapi masjid itu menjadi tempat ziarah. Bahkan tempat itu menjadi sangat ramai sekali. Receive all population, ketika orang datang, maka di situ ada rezeki, di situ ada ekonomi. Maka yang harus kita revitalisasi adalah kita modernisasikan secara bangunan dan infrastruktur di sekitar wisata religi kita. Untuk apa? Agar kita bisa meningkatkan PAD kita sebagai solusi dari pokok permasalahan masalah fiskal. Jangan dibiarkan tempat-tempat yang sangat luar biasa itu yang mendatangkan keberkahan bagi masyarakat sekitar hanya segitu saja. Kenapa? Pemerintah harus hadir di situ, menciptakan alternatif. Bagaimana nggak macet, bagaimana lebih menarik, dan kita ingin menciptakan santri-santri yang bisa menjadi penutur, yang bisa menceritakan bagaimana ulama-ulama yang diziarahi itu sejarahnya. Saya khawatir orang ziarah tapi tidak tahu bagaimana kehebatan dan inspirasinya tokoh-tokoh yang diziarahi itu. Kita harus mendidik para santri kita untuk bisa menjadi penutur. Kita harus didik mereka juga bisa bercerita apa sebenarnya tempat keramat ini, apa inspirasinya. Sehingga bisa jadi ini menimbulkan hidayah dan motivasi bagi generasi-generasi kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma ziarah doang tapi tidak tahu sejarahnya. Ini adalah tugas dakwah yang paling tidak memiliki implikasi kepada pemberdayaan masyarakat sekaligus bisa meningkatkan ekonomi kita. Tapi itu bukan satu-satunya. Nah, kenapa orang tidak menginap di Banteng? Tidak menginap di Pandeglang? Masalahnya adalah travel time. Dalam teori pariwisata adalah travel time. Orang ke situ itu jauh banget. Infrastrukturnya jelek. Ya harus dibangun supaya orang, di situ keren loh. Di Mandalawangi itu ada satu tempat yang kalau kita duduk di situ Gunung Pulau Sari kelihatan. Atraksinya tidak dibuat, jalan masuk ke situ, jalan paving, orang harus jalan kaki masuk ke dalam. Saya pernah ke situ. Kenapa? Travel time. Kenapa sih orang jalannya mesti lama? Yang bikin nggak efektif dan efisien sehingga orang menjadi merasa bahwa ke situ itu nggak mungkin. Maka infrastruktur yang kita bangun selain mendekatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan adalah konektivitas terhadap infrastruktur kepada destinasi wisata yang kita miliki. Kita bangun itu lebih dulu, maka tahun kedua yang sudah kita bangun akan memberikan PAD sehingga kita bisa membangun daerah berikutnya. Kecamatan ini dapat 200 meter. Jalan betonnya hanya 200 meter. Lagi seneng-seneng kita naik mobil mulus, tapi setelah 200 meter jalannya jelek lagi. Jadi menurut hemat kami lebih baik nggak usah takut tidak terpilih lagi di periode berikutnya. Tapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita membangun. Kalau mau satu ruas, selesaikan dulu aja satu ruas. Kenapa? Orang Menes bukan cuma pengen jalan di Menesnya bagus, tapi setelah dia melewati Menes jalannya jelek, padahal dia pengen ke Serang. Kan lebih baik jalan yang dimanfaatkan secara bersama-sama.
Kita bisa prioritaskan untuk satu ruas dulu selesai. Kalau di sini 200 meter, di sana 200 meter. Cuma takut masyarakat di situ menganggap kita tidak membangun. Itu yang saya sebut sebagai perbaiki langkahnya, perbaiki strateginya. Dalam hitungan kami, 227 km akan selesai dalam waktu 5 tahun insya Allah. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, selain perbaiki langkah dan perbaiki jalan yang diambil filosofinya dalam ayat Al-Quran, kami juga memiliki tagline yang akan kami sampaikan sebagai penutup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'al haq wa zahaqal batil. Datangkanlah kebenaran, maka kebatilan itu akan sirna. Nah, ini dalam sekali. Ini nasihat kiai yang beliau memohon kepada saya untuk tidak disampaikan siapa nama beliau. Tapi ayat ini menggugah saya bahwa ketika kita menganggap ada sesuatu yang harus kita perbaiki, jangan caci maki kebatilannya. Jangan habiskan diri kita untuk berhadapan dengan kebatilannya. Jadilah diri kita, mulai dari diri kita, untuk berlaku benar, untuk melakukan yang hak, mengajak orang lain untuk membersamai kita, berpikir melakukan sesuatu dengan cara benar, melakukan yang hak, lalu mengajak orang lain lagi untuk bersama kita, berpikir untuk melakukan yang hak, wazahaqal batil, dalam waktu yang Allah takdirkan. Bahkan ketika ada orang yang sangat terdesak, yang kalau kita baca dalam surat Al-Quran yang berada di tengah, yang ada wal yatalattaf dalam huruf yang ditulis dengan warna merah, itu adalah surat Al-Kahfi yang memiliki motivasi luar biasa. Ketika suatu hari ada sekelompok pemuda Ashabul Kahfi yang tidak berani dengan penguasa yang zalim, tidak ada lagi cara bagaimana dia menghadapi pemimpin yang zalim. Dia mendapatkan petunjuk untuk kabur dan keluar dari arena, lalu bersembunyi ke dalam gua, ditidurkan oleh Allah selama ribuan tahun bersama seekor anjing. Lalu ketika dibangunkan, seseorang meminta kepada temannya, wab'asu ahadakum biwarikikum hadihi ilal Madinah, nih bawa uang kamu pergi ke kota beli roti, kira-kira seperti itu. Lalu uang yang dia gunakan tidak laku lagi, karena ternyata uang itu sudah usang, uang kuno. Dia terkejut kalau dia ternyata orang yang hidup di ribuan tahun yang lalu. Pada saat dia keluar dari gua Ashabul Kahfi, masyarakatnya sudah madani, masyarakatnya sudah islami. Padahal dia tidur. Saya tanya kepada kiai tersebut, kenapa bisa demikian? Tidurnya orang yang hatinya bersih, tidurnya orang yang hatinya bertakwa, itu akan bisa memberikan inspirasi kepada orang lain. Ada cerita turun-temurun di kerajaan itu yang menceritakan ada sekelompok pemuda yang konsisten, yang berjuang tak kenal lelah, dan dia memilih untuk terasing, dan kemudian terjadi apa yang disebut dengan perubahan. Jadi ja'al haq wa zahaqal batil. Saatnya berani memenangkan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.